Saya tarik kaki korban ke bawah dekat parit. Saya ambil daun pisang untuk menutupi jenazah korban. Orangnya masih polos karena masih anak-anak ya. Takut sama orang kalau yang nggak kenal. Motif daripada tersangka memang hanya ingin menguasai korban untuk bisa dilakukan persetubuhan. (21 Januari 2021), sesosok mayat berjenis kelamin wanita ditemukan di sebuah saluran irigasi sawah Kampung Iplik, Kelurahan Mekarjati, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kondisinya mengenaskan. Tubuhnya nyaris telanjang dan tertutup daun pisang. Diduga kuat, wanita nahas yang diperkirakan masih berusia belasan tahun ini merupakan korban pembunuhan. Aparat kepolisian Resort Karawang yang datang ke lokasi berusaha mencari petunjuk di sekitar penemuan mayat. Tak jauh dari jasad korban, ditemukan kacamata dan celana. Usianya berapa ini kira-kira ini, Pak? Kurang lebih antara 17 atau 18 tahun. Ciri-ciri dia pakai cincin putih, pakai kacamata, karena kacamatanya juga ketinggalan, kayak gitu. Untuk pakaian sendiri, Pak? Pakaian terbuka ya, celana tanpa pakai celana, ya. Kalau baju ke atas pakai sweater juga, warnanya pink. Identitas korban akhirnya diketahui. Adalah Dina Siti Nur Fazriah, pelajar SMP yang selama ini dicari oleh keluarganya. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad Dina kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Dari situ kami berusaha mencari petunjuk terkait dengan kematian korban, sehingga kami temukan ada beberapa teman-teman korban yang pada malam hari sebelum kejadian sempat berkumpul bersama korban sebelum kematian korban. Kami dalami dari sana, kami memeriksa para saksi, sehingga kami temukan mengarah pada salah satu teman korban yang baru dikenalnya atas nama inisial I. Kurang dari 5 hari setelah penemuan mayat, polisi meringkus seorang pemuda yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuh Dina. Namanya Iqbal Nugraha. Iqbal diringkus di Pasar Ciroyom, Bandung, Jawa Barat saat menjadi juru parkir. Terkait peristiwa kekerasan dan pemerkosaan ya, dan berakhir pada kematian korban beberapa waktu yang lalu, memang dari profil tersangka ini laki-laki 24 tahun, kebetulan yang bersangkutan ini pengangguran gitu ya, dari profiling yang dituangkan dalam keterangan BAP tersangka, yang bersangkutan kebetulan dari kecil SD, SMP, SMA ini tidak tinggal bersama orang tuanya, tetapi bersama keluarga omnya di Bandung. Dari hasil penyidikan awal,
Rupanya korban diperkosa lebih dulu oleh pelaku sebelum akhirnya dihabisi dengan cara dijerat. Kami mengamankan berbagai barang bukti. Yang pertama adalah motor milik pelaku, di mana motor tersebut kami temukan banyak tanah, lumpur, sesuai dengan kondisi TKP saat itu, berlumpur. Kemudian barang pribadi milik korban seperti emas, pakaian, termasuk tali sweater yang digunakan oleh pelaku untuk menjerat leher korban. Iqbal Nugraha resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap seorang siswi SMP di Karawang. Dan polisi terus mendalami motif serta cara Iqbal menghabisi korbannya. Saya tarik kaki korban ke bawah dekat parit. Saya ambil ke daun pisang untuk menutupi jenazah korban. Orangnya masih polos karena masih anak-anak ya. Takut sama orang kalau yang nggak kenal. Motif daripada tersangka memang hanya ingin menguasai korban untuk bisa dilakukan persetubuhan. Iqbal Nugraha, pemuda ini benar-benar keterlaluan. Hanya gara-gara ingin melampiaskan syahwatnya, ia tega menghabisi nyawa Dina Siti Nurfazriah, pelajar di Karawang yang masih duduk di bangku SMP. Bejatnya lagi, pemuda pengangguran ini meruda paksa korban yang saat itu dalam keadaan sekarat. Motif daripada tersangka memang hanya ingin menguasai korban untuk bisa dilakukan persetubuhan gitu ya, karena dari awal tersangka minta kenalkan kepada temannya yang kenal dengan korban ini untuk dicarikan pacar karena selama ini menjomblo. Perkenalan antara pelaku dan korban berawal di warung kopi. Saat itu, korban yang datang bersama temannya menemui pelaku di sebuah warung kopi. Rupanya, pelaku jatuh hati kepada korban. Jadi ini si korban dikenalkan oleh temannya tersangka. Jadi yang menjemput korban ini adalah temannya tersangka, yang itu dulu pacarnya korban. Tiba saatnya korban hendak pulang ke rumah. Saat itulah, pelaku tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menawarkan jasa untuk mengantarnya. Waktu kamu punya kepikiran untuk menyetubuh si korban itu kapan? Pas mau nganterin pulang. Pas mau mengantarkan si korban. Makanya kenapa kamu bawa muter ya? Ya. Iqbal yang sudah punya niat jahat membawa Dina berkeliling dengan alasan menghindari razia penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di masa pandemi ini. Berarti nggak langsung diantar ke rumahnya? Enggak, Pak. Ya, langsung kamu bawa keliling selama berapa lama itu? Kurang lebih 2 jam waktu di perjalanan. 2 jam. Seharusnya perjalanan dari tempat kamu berkumpul sampai ke rumah itu berapa lama tuh? Setengah jam. Setengah jam paling nggak nyampe ya? Iya. Nggak nyampe itu setengah jam ya? Iya. Kamu bawa puter-puter ya sampai lama 2 jam? Iya, Pak. Oke. Alasanmu apa di jalanan? Sampai kemudian dia bersedia? Saya alasan jalan karena ingin kenalan lebih dekat sama dia, ingin tahu lebih dalam tentang dia juga. Tapi saat itu si korban pengen pulang nggak? Terus ingin pulang Selalu juga. meminta pulang. Apa alasanmu ke si korban? Karena saya suka sama dia, sebelum karena bilang suka sama dia, nanya detail tentang dia juga. Gitu. Maksud kamu bawa si korban ke TKP? Kan sebelumnya belum nyampe ke TKP itu ya. Kamu nyari apa sih di situ? Sampai kemudian selama 2 jam itu bawa si korban? Posisi kan lagi hujan di situ, Pak. Enggak, kamu nyari tempat buat apa itu di situ? Dan tempat untuk bersetubuhi dia. Untuk menyetubuhi dia. Sampai di TKP saya pas hujan, posisi hujan agak besar, saya berteduh dekat kandang ayam di situ. Dari kandang ayam meneruskan lagi ke arah sana lagi. Dari sana saya muter balik lagi ke kandang ayam gitu. Sambil ngobrol-ngobrol sama korban di situ.
kamu mau berhubungan sama saya? Dia nolak, nggak mau. Dia bilangnya amit-amit, beda selisih umur gitu bilangnya. Dan inilah alasan Iqbal kenapa ia tega menghabisi nyawa korban. Udah menghina juga, udah ngomong kasar juga sama saya gitu. Waktu posisi di jalan juga, kamu kalau bawa motor-motor gini kayak motor rongsokan gini, mending aja jual aja gitu. Saya nggak enak di situ, pakai motor yang kayak gini buat ngejemput cewek. Gitu. Motor kayak gini mah jual aja, kalau nggak dirongsokin aja. Intinya kamu merasa tersinggung atas Merasa tersinggung perkataan saya sini. di situ. Iqbal yang sudah kerasukan setan kemudian menjerat korban dengan tali sweater. Dan dalam keadaan sekarat, korban pun diruda paksa hingga 2 kali. Yakin sudah tak bernyawa, Iqbal membuang jasad korban ke saluran irigasi. Setelah selesai itu saya merapikan pakaian saya, merokok di pinggirnya. Setelah merokok saya buang rokok itu, saya tarik kaki korban ke bawah dekat parit aliran sawah. Ya. Setelah selesai itu saya ambil daun pisang untuk menutupi jenazah korban. Pada saat kamu lakukan perbuatan itu berarti kamu bunuh dulu atau kamu setubuhi dulu? Saya posisi setubuhi dulu sampai Setubuhi dulu. dia Tapi dalam keadaan si korban masih bernafas. sudah dijerat oleh kamu ya. Iqbal memang pemuda bejat. Ia pantas diganjar hukuman berat. Pertama kita terapkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini terkait dengan kekerasannya dan juga kekerasan terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Ini kita terapkan juga pasal 81-nya Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dan keduanya ini merupakan perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, dengan ancaman maksimal seumur hidup. Saya tarik kaki korban ke bawah dekat parit. Saya ambil daun pisang untuk menutupi jenazah korban. Orangnya masih polos karena masih anak-anak ya. Takut sama orang kalau yang nggak kenal. Motif daripada tersangka memang hanya ingin menguasai korban untuk bisa dilakukan persetubuhan. Di rumah inilah korban Dina Siti Nur Fazriah tinggal bersama orang tuanya. Kini sudah tak ada lagi tawa canda Dina. Ia pergi dengan cara yang cukup tragis. Dihabisi oleh pemuda yang baru dikenalnya. Cobaan hidup yang cukup berat ini masih belum bisa dilupakan oleh Hamim, ayah korban. Apalagi jika ia mengingat saat mengantar kepergian putri bungsunya itu ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dina dimakamkan di TPU Sirna Raga, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Suasana haru terlihat jelas di tempat pemakaman ini.
harus ikhlas, harus kuat. Kasihan Bapak, harus ingat kuat. Keluarga serta teman korban tak sanggup menahan kesedihan. Buat yang sayang, ke Papa. Baik orang. Perasaan sedih, pasrah, marah, dan penyesalan terus bergumul di benak Hamim, ayah yang selama ini merawat dan mendidik Dina. Hamim pun mulai berkisah kepada kami soal awal mula Dina pergi keluar rumah. Ngomong minta izin keluar sebentar. Waktu saya sedang di kamar mandi, yang dengar itu mamahnya. Terus mamahnya melarang, "Dek, jangan keluar karena sudah malam, takut." Gitu. Tapi Dina itu langsung jalan, langsung keluar. Dina itu dijemput oleh siapa nggak ada yang tahu. Dapat kabar, dapat gambar juga, dapat video juga lewat WA bahwa ada penemuan jenazah. Mereka tahu nomor saya karena emang dicantumkan nomor saya. Sangat terpukul, sangat sedih. Ya tidak bisa disampaikan dengan kata-kata lah, udah lemes, sedih. Hamim juga berkisah soal sosok anaknya itu. Orangnya masih polos karena masih anak-anak ya, dan mohon maaf masih ngompol. Yang kedua, penakut, takut sama orang kalau yang nggak kenal, takut juga sama suasana. Jadi kalau ke kamar mandi juga masih diantar. Tuh, intinya masih anak-anak lah. Prinsipnya untuk upaya pencegahan ini memerlukan peran serta seluruh elemen, mulai dari dinas terkait, kemudian tokoh agama untuk bagaimana memberikan penyuluhan ataupun pembinaan rohani kepada kalangan anak-anak gitu ya, dan khususnya kepada orang tua. Ini tentu menjadi pembelajaran kita semua gitu ya. Semoga ini tidak terulang kembali. Aku Keceriaan pelajar kelas 3 di salah satu SMP negeri Karawang ini sudah tak ada lagi. Ia sudah beristirahat dengan tenang di kehidupannya yang baru. Gantian.